Halo, assalamualaikum anak-anak. Sekarang kita kembali ke materi bab menghindari gibah dan melaksanakan tabayun bagian 1. Pada kesempatan kali ini, Bu Okta akan menjelaskan tentang makna gibah dan tabayun. Tapi sebelum kita ke pembahasan inti, Bu Okta ingin menjelaskan sedikit mengapa Islam menganjurkan kita untuk menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Mengingat pada zaman sekarang marak media sosial, kalau dulu ada pepatah, mulutmu harimaumu, sekarang berganti ke jarimu harimaumu. Jadi kalau dulu dengan berbicara kita bisa melukai orang lain, sekarang bukan hanya berbicara, bahkan hanya dengan ketikan kita, kita bisa melukai orang lain. Itu adalah salah satu dampak negatif dari perkembangan media sosial zaman sekarang. Islam menganjurkan umatnya untuk menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Salah satunya adalah agar umat Islam bisa menggunakan media sosial dengan cerdas dan baik. Jadi itulah pentingnya perilaku menghindari gibah dan melaksanakan tabayun, terutama untuk zaman sekarang ya, zaman di mana media sosial sangat marak sekali. Kemudian kita beralih ke pembahasan pertama yaitu apa itu gibah? Ya, jadi gibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada gibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila orang tersebut tahu, dia tidak menyukainya. Ya, itu adalah gibah. Jadi, dalam gibah itu terdapat aktivitas yang berpotensial untuk merendahkan atau melemahkan orang lain. Dampaknya adalah kita bisa melukai hati orang tersebut, bahkan merusak mental orang tersebut. Itu kenapa gibah dilarang dalam Islam, karena gibah merugikan orang lain. Islam melarang umatnya untuk gibah. Gibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Di sini sudah jelas ya anak-anak ya bahwa orang yang bergibah itu diibaratkan sama menjijikkannya dengan perilaku memakan daging saudaranya yang sudah mati. Kemudian kita beralih ke tabayun. Apa itu tabayun? Di sini sudah jelas gambarnya bahwa tabayun adalah mencari tahu. Ya, mencari tahu terlebih dahulu, mencari kejelasan sesuatu sebelum kita mencernanya dalam pikiran dan hati kita, bahkan sebelum kita menyebarkannya. Definisi tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar.
Jadi, tabayun itu adalah perilaku meneliti dan menyeleksi ya sesuatu atau suatu informasi yang sudah kita terima. Tidak kita terima mentah-mentah sebelum kita mengetahui kebenarannya. Dalam bertabayun ini terdapat proses berpikir secara logis ya anak-anak ya. Jadi dibutuhkan, pikiran yang logis dan kritis untuk mencari tahu apakah informasi yang kita terima ini sudah benar atau ternyata, eee, informasi palsu atau yang biasa kita sebut hoaks. Islam menganjurkan umatnya untuk bertabayun seperti yang dijelaskan dalam dalil Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Di sini sudah jelas bahwa tabayun itu harus dilakukan ketika kita menerima suatu informasi atau berita. Terutama yang membawa berita itu adalah orang yang fasik atau kalau istilah zaman sekarang itu orang yang, memiliki track record tidak bisa dipercaya. Itu wajib kita untuk bertabayun terlebih dahulu, ya. Kemudian dijelaskan dalam ayat ini, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan. Inilah dampak berita bohong ya. Jika ada berita yang tidak benar, kita langsung menyebarkan tanpa tabayun, kita akan mencelakakan bukan hanya satu atau 2 orang saja, tapi bisa sampai sekelompok orang atau satu wilayah, bahkan bisa terjadi, perpecahan. Disinilah pentingnya tabayun. Nah, setelah anak-anak mengetahui makna gibah dan tabayun, apa rencana anak-anak selanjutnya untuk membiasakan diri menghindari gibah dan melaksanakan tabayun dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, ceritakan rencana kalian, diskusikan dengan teman-teman kalian satu kelompok, kemudian ungkapkan di depan kelas. Baik anak-anak, demikian dari Bu Okta tentang materi makna gibah dan tabayun. Kita akan melanjutkan ke bab yang sama, bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.